Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu kasus di mana kita akan membuat suatu program tentang izin cuti ya. Di sini saya sudah membuat suatu program menggunakan bahasa PHP. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita membuat suatu database-nya, di mana database ini sangat penting untuk menyimpan data-data yang kita input nanti di program. Di sini saya sudah siapkan. Kita menggunakan database MySQL ya. Di sini saya sudah membuat database atas nama UTS dan di dalamnya terdapat tabel atas nama yang saya beri nama cuti. Dan di dalamnya terdapat beberapa atribut atau komponen. Kita lihat di sini antara lain adalah nama, jenis kelamin, jumlah, keterangan, dan ID karyawan. Dan ID karyawan ini sebagai primary key-nya ya. Kita jadikan sebagai primary key-nya. Setelah kita membuat suatu database, kita membuat programnya. Di sini saya menggunakan software Notepad++ ya. Untuk tahap awal kita membuat suatu form, di mana form ini kita jadikan sebuah form koneksi ya. Sintaknya atau perintahnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Di sini kita menggunakan server localhost, dan database-nya kita sesuaikan dengan database yang kita buat tadi, namanya UTS. Password kita kosongkan dan user root sebagai user tertinggi ya. Dan sini perintah MySQL-nya. Setelah kita membuat form koneksi, kita simpan di folder htdoc ya. Di folder htdoc. Di sini saya lihatkan foldernya. Kita harus menyimpannya di dalam satu folder yang sama ya, project kita. Di sini saya memberi nama project UTS ya. Jadi kita menyimpan project-project yang kita buat di sini, di folder ini. Kita sudah membuat form koneksi, selanjutnya kita membuat form input cuti. Nah, di dalam input cuti ini kita akan memberikan suatu halaman form di mana memungkinkan kita untuk menginput data-data yang terdiri atas nama, jenis kelamin, lama izin cuti, dan keterangannya. Untuk perintahnya kita dari awal ya. Di sini include koneksi PHP yang artinya kita berrelasi dengan form koneksi untuk form yang input cuti ini kita sambungkan ke database. Dan di sini adalah variabel-variabel yang kita akan gunakan, yaitu nama, jenis kelamin, jumlah, dan keterangan. Selanjutnya kita langsung ke halaman tampilan tabelnya ya. Di sini saya menggunakan tabel DAX. Dan yang pertama kita akan membuat form ataupun form nama ya, dimana kita akan menginput nama di halaman tersebut. Dan ini jenis kelamin, dia berupa option ya, pilihan antara laki-laki ataupun perempuan. Ini lama izin cuti dan keterangan. Setelah kita membuat, di sini header tampil cuti ya. Kita berrelasi dengan form tampil cuti untuk menampilkan data yang kita input di halaman input cuti ini ya. Selanjutnya kita jika sudah selesai membuat suatu halaman input cuti, selanjutnya kita buat halaman untuk tampilnya ya.
saya beri nama tampil cuti, kita sesuaikan dengan yang tadi yang berada di input cuti ya. Seperti biasa, untuk awal kita relasikan dulu include koneksi.php untuk agar form yang tampil cuti ini terkoneksi oleh database. Dan di sini kita akan menampilkan data-data yaitu nomor, nama, jenis kelamin, lama cuti dan keterangannya. Dan di sini adalah kode, dimana kode ini mengambil variabel yang ada di list cuti ya. Dan ini yang paling penting adalah bahasa MySQL-nya, query-nya ya select from cuti, yang artinya dia mengambil data dari tabel cuti yang ada di database. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpannya di dalam satu folder yang ada di htdoc tadi ya. Jika sudah selesai semua, kita uji coba programnya melalui localhost nama folder yang kita buat, project UTS. Oke. Di sini terlihat form apa saja atau file-file apa saja yang kita sudah buat ya. Untuk awal kita pergi ke input cuti ya, karena sebagai indeksnya. Di sini terlihat kita akan mengisi nama, kita uji coba aja langsung ya, nggak usah lama-lama lah. Namanya Andriansa, nama saya aja. Jenis kelamin laki-laki, lama izin cutinya 1 tahun, keterangan galau. Oke. Jika sudah seperti ini, kita simpan ya, kita coba simpan. Nah, di sini sudah terlihat data yang kita input barusan ya. Andriansa, jenis kelamin laki-laki, lama cutinya 1 tahun, dan keterangannya galau. Kita lihat di database-nya apakah datanya masuk ke database. Nah, ini sudah terlihat data yang barusan kita input sudah tampil ke database. Jadi secara tidak langsung kita dapat menyimpulkan bahwa program yang kita buat barusan sudah berhasil.